Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bersama Kang Bagus lagi. Tentunya di sini kita akan membabar tentang budaya, ya toh, tentang tosan aji yang sekiranya ini adalah hal yang sangat penting kita ketahui. Betul. Kalau kemarin kita membahas tentang lanang yang sejagi, lanang yang jagat, ya toh. Kita nanti kenapa? Ya biar agar terus menerus sampai turun temurun terus dijaga. Temurun tetap lestari, tetap yang namanya budaya tosan aji itu ada terus sepanjang masa itu. Agar tetap lestari terus. Jadi seperti itu. Abadi lah. Jadi seperti itu. Nah, tapi sebelum itu semuanya, kan ini ada beberapa polemik ya kan? Ada beberapa hal yang sekiranya sangat harus kita ketahui dulu. Iya, Gus. Apa saja itu? Ini saya sering menjumpai. Iya. Ya toh, sering menjumpai kalau tosan aji, ya toh. Bahkan orangnya itu sudah kaya. Iya. Wonge sugih. Iya. Ya toh, mempunyai pusaka banyak. Iya. Kok masih ada yang berkarat otomatis tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya, anaknya atau cucunya atau siapa? Kok malah ibaratnya banyak yang dimaharkan? Ya, dimaharkan. Otomatis kalau dimaharkan otomatis kan sudah alih rawat. Betul. Sudah alih rawat ke pihak yang bukan keturunannya itu tadi. Lah, kalau dipikir-pikir, kalau orang-orang yang zaman dulu memegang lanang yang jagat lanang jagat tadi masih berkelanjutan dan berlangsung. Nah itu kenapa? Kok tidak dilestarikan lah? Jadi itu benar sekali ya Gus. Itu pertanyaan yang sudah umum dan ini perlu kita jelaskan. Jadi begini, menurut saya yang saya amati di dalam lingkungan sendiri itu, ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa sih tosan aji kok tidak berkelanjutan tadi sampai akhirnya berkarat dan ironisnya itu dimaharkan bahkan dilarung. Itu yang pertama itu kurangnya pemahaman. Pemahaman dari siapa? Pemahaman dari orang tua yang memiliki tosan aji pewaris tadi kepada ahli waris. Ya dalam hal ini anak cucu. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang oh ini loh tosan aji, ini loh pusaka, ini loh cara merawatnya begini, makna filosofinya begini, nilai-nilai kebudayaannya begini. Dan pengenalannya itu tidak dari awal, dari masa kecil. Sehingga apa? Generasi pewaris ini nggak paham. Karena nggak paham, ya otomatis mereka itu acuh, nggak peduli. Apalagi, mohon maaf, mungkin dia punya pemahaman yang salah, menganggap bahwa pusaka ini musyrik lah, inilah itulah. Nah ini yang pertama, Gus. Yang kedua, kita ini mau tidak mau itu harus menyadari ya, ada sebuah upaya yang masif, yang tetap dan teratur untuk memisahkan generasi milenial ini dengan kebudayaannya. Duh. Iya, seperti itu. Iya. Itu terlihat, ini pengalaman pribadi saya sebagai guru, jadi kan juga guru ya. Oke. Saya itu di sekolah itu pernah tanya kepada murid, salah seorang murid ya, apakah kamu tahu siapa itu Jenderal Sudirman? Mana dia meninggal, bagaimana dia meninggal, dan kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Pertanyaan yang sangat sepele. Jangan tahu Gus apa yang terjadi? Mereka semua itu tidak ada yang ngacungkan tangan. Sampai akhirnya saya tunjuk salah seorang dari mereka. Saya tanya, kamu tahu Jenderal Sudirman? Tahu Pak, siapa? Pahlawan. Cuma itu toh. Jangankan ditanya kiprahnya, di mana dia meninggal, kapan dia meninggal, dia nggak tahu. Dan ironis sekali, bahkan saya sering ketanya pada murid saya, waktu dia telat saya hukum, misalnya suruh baca Pancasila. Pancasila itu aja loh, yang cuma 5 itu. Banyak yang nggak hafal. Ini loh Gus, mengapa kita ini perlu belajar tosan aji? Karena ini prinsip saya kenapa senang belajar tosan aji. Goalnya, tujuannya ini, supaya kita ini
mengenal, mencintai, memahami budaya kita sendiri. Dan dengan itu kita akan mencintai Indonesia. Karena kita tahu betapa adiluhungnya budaya nenek moyang kita. Dan dengan itu pula Tosanaji ini seperti yang jenengan sampaikan tadi bisa abadi, bisa lestari karena kita mengenal dan mencintainya. Itu loh. Jadi seperti itu loh Tur tadi. Makanya lah ini Kang, ini kan hal yang lucu loh. Misalkan gini. Iya. Saya juga dari keluarga saya itu dari ibu itu tenang wong sing jegek tenanan. Iya. Karena pas pada waktu saya kecil saya pernah ikut kirim cengkeh kering itu satu truk penuh. Luar biasa. Dan zaman saat itu ayah saya beli sepeda, beli gini dan sebagainya. Dan itu mbah kakung saya itu almarhum itu sugih tenan, gitu, duwe jaran, duwe anu. Tetapi saya juga tidak tahu sampai pusaka pun sudah tidak turun kepada ahli waris. Sampai saya lah ibaratnya kan seharusnya kan dijaga iki anu. Tapi dalam ingatan jenengan yakin bahwa leluhur jenengan itu mbah jenengan itu tadi pasti punya pusaka kuman. Pasti punya. Karena kenapa? Dulu saya tahu tombak itu di Keprabon itu dijejer-jejer. Ada apa? Ada belawangnya seperti ini ya. Ada belawang jagrek seperti ini ya. Itu tombak itu jejer-jejer. Banyak. Terus katanya juga punya pusaka ombyang dan sebagainya. Akhirnya saya cuma mendapatkan cerita dari ibu saya. Iya mbahmu dia kayak gini. Terus pernah nggak jenengan mencari dan kira-kira kemana gitu? Nah itu tadi sudah dibawa anaknya terus mungkin ya dimaharkan atau dibawa sudah karena mungkin dia tidak ada pangerten yang lebih untuk merawatnya dan sampai ke anak itu tadi. Nah ya itu miris sangat miris sekali. Itu kasunyatan. Dan ini mungkin juga banyak yang dialami juga oleh masyarakat juga generasi milenial. Kita itu karena minim pemahaman akhirnya ya itu nggak tahu apa sebenarnya Tosanaji. Jangan Gus, jangan pernah cerita kalau punya anak masih kecil dari sekian banyak pusaka mereka juga sudah milih pusakanya sendiri. Itu gimana itu? Satu pendidikan untuk generasi milenial ini mungkin bisa ditularkan ke teman-teman. Jadi begini teman-teman TV. Yang jelas saya itu mempunyai anak kan 2. Ya. Itu yang 2 itu karena memiliki potensi rasa, karena sekali lagi ulah rasa yang putra kedua saya itu luar biasa. Iya. Itu di umur 2,5 tahun itu sudah saya memilih pusaka. Suruh milih pusaka. Saya sudah suruh milih pusaka. Dari sekian ratus pusaka jenengan. Iya, ya wis saiki wis ora ratusan lah. Ya wis banyak lah wis gitu aja lah. Pokoknya dari sekian banyak pusaka jenengan. Dari sekian banyak pusaka itu saya suruh milih. Ya. Tapi tidak saya tunjukkan loh. Iya. Saya suruh memilih. Terus akhirnya dia aneh sekali. Anehnya gimana? Padahal ada perabot-perabot yang bagus. Ada perabot yang bagus, sudah saya pendoi bagus, sudah ada selutnya indah, perabotnya indah lah. Dia itu malah memilih yang ukir-ukiran. Dari situ kan sudah ada pasti nilai seni sendiri loh. Iya. Kok memilih itu? Iya itu loh. Dan pasnya di dalam dapurnya itu adalah dapur bro. Lah itulah milenial. Generasi milenial ini fakta, ini kasunyatan. Bagaimana anak 2,5 tahun itu punya kepekaan rasa yang demikian luar biasa. Kalau orang awam kan melihat pusaka itu dari fisiknya, sing pendoke api, sing bentuke api, sing disawang itu enak, dipandang itu enak. Nah, bagaimana seorang 2,5 tahun sudah yang belum paham sesuatu tapi punya rasa yang sangat peka, ya, yang sebenarnya kalau dari fisik masih banyak pusaka yang lebih bagus, tapi kok ini yang dipilih dan ketepaan dapurnya kok brojol lah. Itulah tanda bahwa sebenarnya anak itu punya rasa. Dan sekali lagi pusaka itu adalah wahyu lah, disitulah. Ini mungkin ya sedulur-sedulur yang memiliki pusaka dan
pasti pengen lah supaya pusaka itu turun menurun sampai ke anak cucu. Iya. Salah satu upaya memperkenalkan Tosanaji sejak dini yang seperti disampaikan Gus Ahmad tadi bisa dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini juga harapan kita, ini garda terdepan kita ini Gus. Garda depan kita ini. Dan bahkan saya itu sudah mempunyai ngen-ngen Iya. dari awal sana. Gimana? Kan gini, memberikan pusaka kepada anak itu kalau bisa sudah akil balik. Betul. Sudah akil balik. Jadi sebar ban hitam. Hitan ya, 15-14 tahunan lah apa namanya. Saya tuh mempunyai cita-cita. Kita kan semuanya pasti mempunyai cita-cita. Iya. Saya itu ingin wis nanggap wayang lah. Iya. Nanggap wayang. Kebayang. Yang sekiranya nanti pas pada waktu hitam anak saya ya entah nanti setelahnya di lek ngarani direjak nih. Direjak nih. Pas pada waktu wayang itu ya ini masih belum jelas, tetapi gambaran saja saya ingin menganggap wayang. Iya. Terus nanti pas pada waktu wayang itu sekaligus serah tinampi Pusaka, wah, luar biasa. Anak saya. Ya ini cita-cita yang luhur sekali Gus, mudah-mudahan bisa tercapai di mana menjelang akil balik pada saat hitan itu nanggap wayang dan serah tinampi pusaka sebagai sebuah wujud ya itu tadi alih rawat atau alih pusaka. Ini penting generasi milenial yang begitu pentingnya Gus. Ya mungkin ada tema lagi yang perlu dibahas Gus. Wah iya. Lalu bagaimana agar Tosanaji itu bisa baik, dimengerti oleh baik ya toh, terus bisa turun temurun dengan baik. Nah, ya ini penting sekali diutarakan. Jadi ingat Tosanaji itu kelasnya itu bukan hanya sekedar senjata, dia adalah pusaka. Ageman itu berarti dia menjadi sebuah pegangan yang luar biasa. Nah, bagaimana supaya kita itu tidak mengalami ya tadi punahlah pusaka ini. Nah, menurut saya Gus, tidak ada jalan yang lain selain memberikan 3 hal. Ini 3 hal yang saya rumuskan. Pertama, memberi pemahaman kepada generasi muda. Maksudnya lewat tayangan ini juga kita memberi pemahaman tentang Tosanaji yang adiluhung. Yang kedua adalah memberikan pengenalan sejak dini seperti yang jenengan sampaikan kepada anak itu. Ya, yang ketiga kita selalu memberikan edukasi lewat berbagai macam media. Saya itu bersyukur di generasi ini, ya generasi sekitar setelah adanya YouTube terutama, untuk belajar Tosanaji itu kita cukup buka YouTube. Ini cerita saya pribadi. Saya waktu kecil itu jenenge mau belajar Tosanaji, ngerti wujudnya Tosanaji itu saya sangat sulit. Kenapa? Kita mau belajar di mana, mau ketemu siapa, kita sulit sekali. Tapi dengan adanya YouTube, dengan adanya media, itu kita mau belajar itu mudah. Nah, harapan saya kepada generasi milenial, dengan adanya YouTube, dengan adanya tayangan kita juga tayangan-tayangan tentang Tosanaji yang lain, manfaatkan. Betul. Karena itu jalan yang paling mudah dan sederhana untuk mengenal Tosanaji. Dengan kita mengenal Tosanaji, kita mengenal budaya kita, dengan mengenal budaya kita mencintai bangsa Indonesia. Dan disitulah kita bisa memastikan tadi Tosanaji ini akan abadi, tidak akan rusak, tidak akan berkarat, dan ahli waris kita itu paham. Itulah Gus. Luar biasa sekali dulu Ini pemahaman yang luar biasa sekali. Jadi panjenengan nanti tolong diperhatikan benar-benar ya agar nanti bisa diterapkan. Betul. Seperti itu sekali lagi goalnya adalah mengenal Tosanaji, mengenal kebudayaan kita, dan mencintai bangsa Indonesia. Mencintai bangsa Indonesia. Jadi itu adalah goalnya TV. Mungkin untuk pembabaran tentang Tosanaji yang agar terus turun temurun alih rawat biar tidak berkarat dan terus dijaga, itu caranya seperti ini tadi TV. Iya. Sudah ya Kang ya? Ya cukup lah. Cukup karena di sini kita niatnya ini mau buka bersama dan ini sudah hampir jam 5 TV. Kita sambung nanti di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi apabila di pembabaran
kita, Ya. khususnya saya pribadi, ada yang Kurang berkenan. kurang berkenan lah. Saya sekali lagi minta maaf. Minta maaf. Kita akhiri dulu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, salam milenial, ngaji budaya.